Part 83 season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Gua kira Andre sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ternyata dia masih bisa bangkit dan boom, Iki terbaring lemas. Ada benda tumpul yang dilemparkan Andre ke belakangnya Iki, yang ngebuat Iki langsung pingsan begitu aja. Gue yang saat itu kesal dan marah langsung datangi Andre. Bertubi-tubi gua jeb-jebin si Andre. Gua nggak mikir apa-apa lagi, di kepala gua dipenuhi dengan amarah, sampai akhirnya Andre tumbang dan pingsan juga. Gua nggak bakal stop jepin Andre tadi kalau nggak ada Mahen yang menghentikan gua, karena sebentar lagi polisi akan datang, dan gak lama betul aja polisi langsung datang. Gua sama Main dengan cepat membawa Iki ke bawah turun dari gedung itu, karena Iki harus cepat dibawa ke rumah sakit. Selain gua mikiri Iki, gua mencari-cari keberadaannya Alana, dan ternyata gua ngeliat Alana di mobil ambulan. Gua tanya ke dia, "Nak, lu nggak apa-apa?" Alana nangis sesegukan. Untung aja dia nggak apa-apa. Alana langsung meluk gua, "Makasih ya, Dak. Makasih udah nolongin gua. Gua nggak tahu lagi kalau nggak ada lo gua bakal kayak gimana." Gua nggak nyangka Andre bisa berbuat seperti itu ke gua. "Udah, Nak, stop. Lu mending tenangin diri lu dulu. Ayo kita ke rumah sakit." Gue juga mau ke rumah sakit nganterin Iki, karena Iki belum bangun-bangun juga saat ini. Akhirnya sampailah di rumah sakit. Ternyata Iki harus dioperasi. Berjam-jam gue nunggu Iki tapi belum selesai juga. Alana dan Main berusaha untuk nenangin gue. "Udah, Dak, lu tenang aja. Iki pasti kuat kok. Iki nggak bakal kenapa-napa." Nggak tahu ada angin apa, gue langsung ngebetak perkataan itu. "Nggak apa-apa gimana? Iki kayak gitu karena gue yang nggak lihat kalau Andre masih bisa bangun. Harusnya gue yang di situ, tapi malah Iki yang kena. Gue masih nggak terima. Lu juga, Hen. Kenapa tadi ngentikan gue untuk ngejepin si Andre? Gua masih kesal saat itu. Amarah gua masih ada. Lu tega ngeliat Iki dioperasi gini karena Andre." Main pun juga langsung ngebetak gua. Gua yang harusnya ngomong kayak gitu, Dak. Kalau nggak ada gua sama Iki, lu bakalan habis di situ sama Alana. Jadi jangan salahin siapa-siapa. Ini semua salahnya Andre. Kalau aja Andre nggak nyulik Alana, Iki pasti nggak kenapa-napa. Dan lu, gua ingetin sekali lagi. Dan lu nggak bakal ke gedung lama itu kalau nggak ada Alana di situ. Alana langsung menunduk. Dia merasa bersalah dengan perkataannya si Main waktu itu. Gua kembali langsung nenangin Alana. "Ini semua bukan salah lu, Nak. Lu mending gua antar pulang ya sekarang. Lu pasti capek kan? Tadi udah diperiksa belum sama dokternya?" "Udah, Dak. Gua nggak kenapa-napa kok. Saat ini kita doain aja Iki semoga nggak kenapa-napa ya." Dan tiba-tiba datanglah Fiona. Ini kenapa? Kok kalian semua bisa di rumah sakit? Siapa yang sakit?" "Gua dengar dari Main lu berantem ya, Dak. Makanya gua kesini." "Kenapa sih lu nggak ikutin omongan gua, Dak? Berapa kali harus gua bilang lu itu masih harus pulih, dan lebih tepatnya lagi lu itu masih sakit. Kenapa harus berantem lagi? Lu nggak puas masuk rumah sakit? Dan ini sekarang kenapa kalian bisa di rumah sakit coba? Siapa yang sakit?" Kita bertiga serentak bilang, "Iki yang ada di rumah sakit. Iki lagi di ruangan operasi. Kita udah nunggu berjam-jam di sini." "Hah? Iki? Kenapa dengan Iki?" Main langsung bilang, "Ceritanya panjang, Fiona. Nanti kita ceritain semuanya. Sekarang kita doain Iki baik-baik aja ya." Sampai akhirnya keluar juga dokter dari ruangan operasi. Terus kata dokternya, "Alhamdulillah teman kalian berhasil dioperasi. Teman kalian kuat. Mungkin sebentar lagi dia bakalan sadar." Gua langsung bilang, "Boleh kita masuk ke dalam, Dok?" "Boleh, tapi di ruangan sebelah ya. Tunggu perawat saya pindahin dulu saudara Iki." "Baik, Dok. Alhamdulillah Iki selamat. Kalau tadi Iki sampai kenapa-napa, Andre bakalan gua habisin hari ini juga." Fiona refleks bilang, "Hah? Andre? Jadi ini semua karena Andre? Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 84."